Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Masih bersama Mas Satya Batik Harumi, kita berusaha baca kitab dengan sedikit penjelasan terkhusus buat kita sendiri, belajar untuk belajar menerjemah dan juga buat teman-teman yang belajar bahasa Arab ini biar memperbanyak kosakata sangat penting. Ya, ingat, yang pertama kalau untuk orang bukan Arab, dia yang pertama langkah pertama memperbanyak kosakata. Setelah kosakatanya cukup banyak, ya baru setelah itu sedikit-sedikit mulai belajar kaidah-kaidahnya. Insya Allah akan mudah belajar kaidah setelah punya kosakata. Makanya ilmu nahwu sorof itu kalau buat orang Arab sebetulnya mudah banget bagi mereka memang. Kenapa? Karena mereka kosakatanya udah punya gitu. Tinggal mereka belajar kaidahnya. Kalau kita itu masalahnya kebalik ya. Kita kosakatanya masih minim, terus belajar kaidah gitu. Jadi terasa beratnya karena dua-duanya kita belajar. Jadi belajar kaidah sekaligus belajar, oh ini kosakatanya apa ya? Jadi dua toh sekaligus. Itu yang buat terasa agak susah mungkin mungkin ya seperti itu. Gimana Mas Satya punya komen mungkin? Cocok nih, betul sekali. Lu, Mas? Cocok. Iya Mas. Iya, iya, betul cocok itu. Ini memang eh, perbanyak kosakata dan kita pengen fokusnya itu di mana dulu. Kadang kan eh, bahasa-bahasa yang sering digunakan di fikih itu nanti berbeda dengan bahasa yang digunakan di apa pembahasan atau bab yang lainnya, namanya akidah atau dan yang lain itu kita perlu perlu apa ada Hmm. semacam kayak pengantar-pengantar. Ini kan ada yang sekarang dibahas kan masalah fikih sama Mas Bagus ini ya. Jadinya eh, bagus sekali bisa nambah kosakata tentang masalah-masalah itu. Nanti kalau yang masalah akidah kan bisa dari Lumatul Tikot itu ya. Ini. Iya, sajanya gini Mas. Sebetulnya kan, nek secara umum untuk masalah agama itu bisa kita katakan satu bidang ya. Jadi sebetulnya nggak begitu jauh banget kalau kita belajar fikih atau akidah atau yang lainnya itu nggak akan beda jauh banget Mas Satya. Cuma GG. mungkin kalau kita misalnya gini, kita cara masalah ini terus topik yang lainnya misalnya topik kedokteran, nah itu beda banget ya. Tapi kalau untuk sama-sama agama insya Allah mudah. Dan satu lagi yang ingin saya tambahkan tuh latihan. Nah ini penting banget latihan. Makanya forum ini itu buat membantu teman-teman yang sibuk, ya nggak usah hadir tapi mungkin bisa nyimak. Latihan baca ini sangat penting. Latihan baca dan latihan menerjemah. Akhirnya merangkai satu kalimat, maknanya, maksudnya itu gimana. Ini penting banget. Kalau kita cuma belajar kaidah aja, kita nggak melatih, itu juga rada repot. Harus banyak latihan karena membaca bahasa Arab ini seperti juga kita belajar naik sepeda gitu kan. Ya nggak cukup kita cuma belajar teori ini tok, naik sepeda itu kamu gini gitu. Betul nggak Mas Ate? Gimana Mas Ate komennya? Iya, iya. Iya, 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 betul. Betul, lebih seperti itu. Toh? Mari kita mulai ya. Monggo Mas Ate ya. Monggo, 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 monggo. Ya, baik. Ya, Baca toh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillah. Babun fi ahkamit toharoti wal miyahi. Bab, sebuah bab dalam hukum-hukum bersuci, ya. Dan miyah ini jamak dari maun, dan dalam masalah air-air karena air ini ada beberapa macam makanya di sini dibikin jamak miyah ya, nanti ada insya Allah ada penjelasannya bahwasanya air itu nggak cuma satu macam ya.
Enggak terus. Nah, inna sholata hiya ruknu tsani min arkanil islami ba'da syahadatain. Sesungguhnya sholat itu adalah dia adalah rukun. Ya, rukun itu arti aslinya pojokan bangunan itu namanya rukun. Jadi kalau Fondasi. ya, ya, kalau fondasi Ya. itu amud atau ini ya. Nah, jadi tiang yang di pojok itu namanya rukun. Makanya kalau dikatakan kalau tiang itu nggak ada, itu dia makanya roboh. Pohon itu roboh karena dia tiang yang ada di pojok. Jadi rukun artinya pojok sebenarnya secara bahasa artinya pojokan. Jadi misalnya kita bilang sama orang Arab itu di fi hadzal rukun, maksudnya di pojok sebelah sana gitu. Jamannya nanti arkan ya. Kalau satu ruknun, ruknun kalau kalau banyak arkan. Ini rukun yang kedua dari rukun-rukun. Nah, ini jamannya ada. Rukun-rukun Islam ba'da setelah dua kalimat syahadat. Ya, monggo. Iya. Wahiyal fariqatu bainal muslimi wal kafiri. Dan dia adalah pemisah ya. Farkun ini bisa apa ya? Pembeda ya, pembeda. Ya pembeda, makanya ada al-furqan gitu ya. Itu sighah mubalaghah, furqan. Kemudian di sini farik ini fariqah maksudnya bisa makanya terkadang bisa bermakna kelompok-kelompok ya. Firqatun najiyah seperti itu kan. Kelompok yang selamat ya. Di sini fariq, di sini pemisah. Pemisah antara seorang muslim dengan kafir. Nah, muslim ini perlu juga diketahui, teman-teman ini dari kata aslama yuslim. Aslama yuslim. Bukan dari salima yaslamu. Nah, ya, ini kalau yang belajar sorof ya. Jadi Iya, kalau iya. salima aslamu maknanya selamat. Nanti masdarnya itu salamah gitu. Keselamatan gitu ya. Tapi kalau aslama yuslimu itu menyerahkan. Nah, taslim Islam gitu. Jadi makanya orang Islam itu apa? Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah nyerah, pokoknya mau diperintah apa-apa aja samina wa ta'na, nggak ada namanya dua. Apa maksudnya mengapa itu nggak ada pertanyaan. Kenapa itu nggak? Kita nggak perlu tanya kepada Allah. Kenapa kok saya diperintah begini? Kenapa kok harus melempar batu jumroh itu ya? Tembok kok dilempar misalnya. Itu nggak ada pertanyaan itu nggak ada. Disuruh melempar 7 kali ya udah lempar gitu aja. Ini sebagai bentuk kita taslim, ya berserah diri kepada Allah itu. Ya ini tenang. Kalau kafir ini secara makna ini orang yang ya menutup ya. Sebetulnya makanya kalau kita bilang di Arab sini mau beli ban mobil itu cover gitu. Nah, itu dari sama dengan bahasa Inggris ya. Oh, Cover itu loh. iya, iya. Kalau bahasa Inggris cover, ya itu dari sama dengan bahasa Arab cuma dia cover gitu. Orangnya itu yang tertutup hatinya gitu. Gitu. Makanya di dalam surat apa dalam surat Ali Imran itu kan yukaf apa dalam Yukafiru, yukafiru ah ankum iya itu kan yukafir sayyi'at. kan. Jadi gimana itu ayatnya itu? Iya iya, itu. Oh, katanya Amina banyak itu Mas munadiya di yunadi lil beberapa imani ini. an aminu bi rabbikum fa amna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina ya Sayyi'at kan? ini. Itu Iya, sama iya. dengan kata-kata ini, maksudnya tutupilah wakafir anna sayyiatina, tutupilah kesalahan-kesalahanku. Jadi di dunia ini supaya ditutup aib-aib kita. Wa tawaffana ma'al abror. Nah, itu ini makanya ini perlu diketahui. Ini aslinya dari situ. Wahia amudul Islam. Nah, di sini Mas Satya ini baru kalau ini fondasi. Wahia amudul Islam dan dia adalah fondasinya agama Islam. Ini belum ya? Ya monggo Mas. Iya, iya. Wahia wahia amudul islami.
wa awwalu ma yuhasabu anhul abdu. Dan dia adalah fondasinya agama Islam. Wa awwalu dan yang pertama kali apa-apa yuhasabu dihisap, dihitung-hitung anhu darinya seorang hamba. Nah, ini maksudnya awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Yang pertama kali dihisap seorang hamba di hari kiamat itu sholatnya. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi. Ya, terus Mas. Fa in sahhat wa qubilat qubila sairu amaluhu sa'amalihi wa in ruddat rudda sairu amalihi. Dan maka apabila sah, ini sahha itu artinya bisa sah. Kalau bahasa kita sah, ya sama ini. Atau bisa juga bermakna sehat. Ya, sehat itu gimana sih? Ya, sahih itu bisa juga bermakna sehat. Sahih, sehah itu satu 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 kata dari ini. Apabila benar, bisa juga bermakna benar. Apabila benar atau sah wa qubilat dan diterima kubila sairu amalihi, diterima seluruh amalnya. Wa in ruddat dan apabila ditolak ruddat rudda sairu amalihi, ditolak seluruh amalnya. Ini penjelasan Syekh Soleh Al Fauzan ini terkait dengan tadi khususnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Monggo terus Mas. Ya. Waqad dzukir waqad dzukiratis sholatu fi awatina katsiratin minal Qur'anil Karimi ala sifatin mutanawwi'atin. Dan sungguh Zukirat disebut ya. Sungguh telah disebut sholat itu fi di dalam tempat-tempat nih jamak waton. Kalau ini jamaknya jamak apa sigoh muntahal jumu ini. Jamak yang udah paling banyak ada alifnya di tengah ini dia nggak boleh kasroh makanya dia fathah di sini udah dibantu ini sama yang mawatina di tempat-tempat katsirotin yang banyak, dalam tempat yang banyak, disebut dalam tempat yang banyak. Maksudnya yang menyebut siapa ini? Minal Qur'anil Karim. Berarti Allah yang menyebutnya. Di dalam Al-Qur'anil Karim. Dalam Quran yang mulia. Ala sifatin dengan sifat. Ya, di sini ala ini ya maknanya luwes ya. Yang bisa bermakna di sini kita artikan ya dengan sifat-sifat. Nah, ini sifat ini sama dengan bahasa Indonesia mutanawwi'atin yang bermacam-macam. Dia dikata nau. Nau itu macam. Ya, nau itu macam itu beda kalau dalam bahasa Arab lah. Ada lagi jenis jeans. Jeans itu lebih umum lagi. Itu sama juga dengan bahasa Indonesia ya. Jeans kita bilang jenis. Kemudian kalau ini nau itu macam mutanawwi'ah maksudnya bermacam-macam. Monggo Mas terus. Ya. Fataratan yuk ya'murullahu bi iqamatiha wa taratan yubayyinu maziyataha. Ya. Kadang-kadang, nah tarotan itu maknanya terkadang. Ya, kalau ini maka terkadang Allah memerintahkan biiqomatiha ya, untuk menegak dengan apa? Untuk menegakkannya. Ya, ya, baik. Salat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala
ya selalu dengan kata-kata ini, menegakkan sholat. Karena dalam sholat ini, untuk menegakkan sholat itu, ya ada banyak faktor, yaitu mm, memenuhi syarat-syaratnya. Surutnya ada banyak ya. Syaratnya itu ada 9. Surut sholat itu ada 9. Nah, yang satu aja itu masalah toharoh itu baru satu itu. Satu dari 9 bayangkan. Itu babnya banyak banget. Coba saya lihat sini Mas Satya nih. Bab toharoh nih. Berapa ini? Oh, nih. Ini ya. Mohon maaf ini saya lihat ini. Ah, kamu toharoh dan air-air. Nah, wadahnya. Kemudian apa yang haram bagi orang yang hadas itu nggak boleh apa saja. Kemudian ada cara buang hajat bagaimana, siwak, kemudian wudhu, nanti sifat cara wudhu bagaimana, mengucap khuf, ada lagi mandi nanti ini, oh, macam-macam sekali, ada banyak. Ini baru satu surut ini, baru satu syarat dari 9 syarat. Jadi kalau orang nggak sholat, bayangkan itu, dia itu udah berapa halaman kitab fikih itu nggak dilakukan. Adapun orang yang sholat, masya Allah dia melakukan banyak sekali ya. Makanya dikatakan menegakkan sholat, bayangkan karena syaratnya aja ada 9. Kemudian rukunnya ada berapa itu? 13 atau 14. Bagi itu mungkin ada beda ya di antara. Karena surut syarat ini ijtihad ulama ya. Jadi mungkin mazhab Syafi'i dengan Ahmad ada beda lah. 13, 14 rukunnya itu. Belum yang wajibnya, ya menegakkan sunnahnya. Itu semua menegakkan. Kemudian misalnya berjamaah, merapatkan soft, meluruskan itu wajib. Itu itu termasuk kalau berjamaah bagaimana itu termasuk menegakkan sholat di situ ya. Memakai pakaian yang kalau berjamaah di masjid memakai pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian itu termasuk menegakkan semua. Ini banyak, makanya kalau orang nggak sholat, subhanallah banyak sekali yang dia tinggalkan. Nggak cuma dia, bukan cuma sekedar dia nggak sujud, dia nggak mau sujud kepada Allah, itu udah perkara yang sangat agung sampai iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena menolak perintahnya misalnya. Belum lagi ini hukum-hukum yang terkait dengan syaratnya ada banyak. Makanya di sini ini penting sekali di sini ya untuk kita mengajarkan terutama keluarga kita sejak kecil 7 tahun ya kita ajari sholat. Monggo terus kan Mas. Oh belum belum ini. Dan terkadang Allah menjelaskan ya ini udah disebut kemarin ya maziyah itu ya keistimewaannya. Ya, dari kata mumayyiz kemarin udah dibahas ya di ini atau kita bilang mumtaz gitu juga sama dengan ini. Allah menjelaskan apa keistimewaannya. Nah, terus Mas. Wataratan yubayyinu thawabaha wataratan yaqrinuha ma'as sabri wa ya'muru bil isti'anati bihima 'ala syada'idi. Masya Allah. Dan terkadang Allah menjelaskan pahala balasannya. Dan terkadang Allah menyandingkan. Ini dari korin ya. Korin ya. Tiap orang Ya. punya korin. Kita punya korin setan ya. Juga korin kita malaikat juga ada. Dari dua sisi itu ada semua. Ini korin dan berarti sesuatu yang dekat. Maksudnya di sini Allah menyandingkannya bersama dengan kesabaran dan memerintahkan bil isti'anah. Nah, ini dari aun. Kalau aun pertolongan, ya. Kalau sin sama ta ini maknanya kebanyakan maknanya itu untuk minta tolong. Jadi minta tolong bil isti'anah untuk minta tolong. Istighfar berarti apa? Minta ampun. Karena di situ ada sin sama tak kebanyakan. Walaupun nggak semua, tapi goliban. Nah, goliban tuh lawannya tarotan. Kalau Bagian. tarotan kadang-kadang goliban Mo- seringnya gitu. Dan Allah memerintahkan untuk memohon sebagai sarana untuk minta tolong gitu. Bi di sini ya bi bi bi-nya juga bil isti'anah ini. Sebagai sarana untuk minta tolong bihima dengan keduanya yaitu dengan Sholat dan sabar sabar. dan yang sholat. Sholat. Ya. Al syada'id. Ya. Ketika seorang berada di atas syada'id jamak dari syadid. Artinya keadaan
kalau asal artinya itu sangat ya, sangat, atau bisa juga dia bermakna kalau kita maknanya banget, keras, ya. Maksudnya di sini, saya di sini kesusahan. Katakan seseorang berada dalam kepayahan, kesusahan, dan di atas masalah-masalah, banyak tekanan, bisa juga bermakna demikian. Ya, monggo terus, Mas. Ya. Wa min thamma kanat qarrata aini rasulillahi qarrata aini Kur, rasuli sallallahu alaihi wasallam. kurrota. Oh ya, qurrata aini rasuli sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi dunya. Bahya hiya hilyatun nabiyyin wa syi'arus solihin wa hiya silatun bainal abdi wa baina rabbil alamin wa hiya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wamin sama, nah ini kalau sama aja, sama itu artinya kalau sama aja ya, ini artinya lawannya, lawan dari huna. Jadi kalau huna itu kan di sini, di dekat sini gitu ya. Lalu sama ini sama dengan hunaka istilahnya, di sana gitu. Jadi kan, tapi kalau dirangkai dengan min sama, wa min sama, ya ini maksudnya bisa bermakna eh, karena itu gitu. Karena itulah, nah, gitu. Karena itulah, ya, dan karena itulah gitu. Tapi ini jadi ya, bahasa Arab itu terkadang kalau suatu kata dirangkai dengan kata yang lainnya itu memang dia bisa menjadi suatu makna yang kemudian tidak Iya sama, berbeda, Pak. agak berbeda gitu ya. Ini prinsip, bahkan nanti dalam kita memahami ayat Al-Qur'an juga kadang bisa seperti itu. Mungkin juga misalnya seperti Rabbil Alamin misalnya gitu. Ya udah kalau itu, nah, itu maknanya pemilik pencipta alam semesta gitu. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena dirangkai antara Rob dengan alamin. Pemirsa sama ya. Maka dari itu, oleh karena itu, kanat, kanat, adalah sholat itu, adalah ia, maksudnya adalah ia itu kanatnya ini dia ke sholat. Kanat adalah dia itu kanat. Kurrota, kurra ini kalau pakai kaf, ini maknanya bola mata ini. Tapi kalau pakai kaf, itu maknanya bola saja. Silakan. Ya. Bola sepak bola itu kurotul kodam. Makanya kodam itu telapak kaki ya. Kalau bahasa Arab enak itu. Ya, kurotul kodam itu bola kaki gitu. Bola telapak kaki. Kurotus salah. Nah itu bola basket karena ada keranjang, salah keranjang. Kurotut tawilah itu tenis meja. Tawilah itu kayak meja makan gitu, gede gitu. Jadi kurotul yat itu bola voli gitu. Terus apa lagi ya? Eh, nah ini kalau, tapi ini cough, jadi ini maksudnya khusus bagi bola mata gitu. Bola mata, bundarnya bola mata ain. Nah, ini ada ain lagi nih. Allah Ta'ala alam ya. Jadi ini bola, bola mata, maksudnya yaitu Penyejuk mata ya, Bang. penyejuk mata. Ini penyejuk mata. Supaya penyejuk ini orang. Bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi hadi di dalam dunia ini, yaitu dalam hadis beliau berkata kepada juga beliau berkata kepada Bilal misalnya, arihna biha ya Bilal. Ya, jadi arihna dari kata kalau kita istirahat gitu ya, istirahah gitu. Ya, Aroha, istirahatkan. aroha, aroha Oh, yurihu. roha ya, Aroha. Kalau aroha roh, ya, ya istirahatkanlah kami ya. iya, istirahatkanlah kami ya. Juga beliau mengatakan wajuilat li, eh, wajuilat qurratu aini fis sholah gitu. Dan dijadikan Iya, iya. penyejuk hati kami dalam sholat. Dalam hadis yang lain begitu. Nah ini subhanallah ya, beliau ini sholat ini
sudah menjadi sampai tingkatannya penyejuk hati, suatu kebahagiaan bagi beliau. Lah ini kita harus belajar nih supaya seperti ini ya, supaya bagaimana sholat itu bukan suatu beban dirasa. Kalau seorang di sini, seorang prajurit ketaatannya kepada raja itu aja dia taat dengan senang hati dan penuh kebahagiaan ketika melaksanakan tugas-tugasnya. Hmm. Abdi dalam kepada Sinuhun, ya toh Mas Satya itu di tempatnya Mas Satya tuh di situ itu. Itu itu melaksanakannya dengan penuh kebanggaan kalau disuruh sama Sultan, weh bangga ya toh. Betul nggak Mas Satya? Bangga apa Betul, terbebani? Bangga dia itu. Betul nggak Mas Satya? betul, Abdi dalam didhawuhi Sultan suruh ngapain, bangga sekali dia. Mendapat perintah itu dia bangga. Nah, Allah lebih berhak lagi seperti ini. Ya, kalau misalnya kita sholat subuh itu kita malamnya itu udah harusnya kita udah ngangen-ngangen. Besok sholat subuh seneng, udah seneng gitu. Bukan malah jadi beban harus bangun gitu kan. Nah ini saya teruskanlah. Fahia, nah, dan ia adalah dan ia hiliyah. Hiliyah itu perhiasan. Perhiasan para nabi, nabiin ya, jamak dari nabi, an-nabi. Ini jamak mudzakkar salim ya. Makanya dia pakai iya ininya. Harusnya dia an-nabiyun, tapi dia mudhaf ilaih ya. Nabiyin. Wa syiarus solihin. Dan ini syiar. Apa ya? Syiar-syiarnya. Jadi kalau dalam bahasa kita syiar. Syiar itu bermakna dari tata cara ibadah. Ya peribadatan. Jadi ya ibadahnya gitu. Ibadahnya orang-orang soleh gitu ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ya, Mi'raj, tak langit tingkat satu dua. Nah, beliau sebelum Mi'raj itu beliau mengimami para nabi gitu ya. Sholat gitu kan. Dan banyak kisah-kisah ya. Seluruh orang-orang zaman dulu semuanya itu sholat semua itu. Kalau kita coba baca Al-Quran juga di situ. Maryam sholat gitu kan. Kemudian dalam hadis-hadis itu orang-orang Bani Israel juga kisah-kisah Bani Israel bagaimana mereka juga sholat Juraij itu sholat dipanggil ibunya dia nggak datang itu kan sholat makanya disifati dengan sholat dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika memuji para sahabat ya itu juga dengan sholat dengan ibadah sholat mereka ya dalam surat Al-Fat itu ya itu ketika Allah memuji para sahabat ya Muhammadur Rasulullah waladina mau asyidda walal kufaru ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Coba itu pujian Allah kepada para sahabat. Kamu melihat mereka ruku, kamu melihat mereka, kamu melihat mereka sujud. Ya, nampak dari bekas bekas sujud mereka itu uh, ada simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada tanda-tanda. Kamu bisa melihat tanda-tanda sujud mereka itu. Nah, pada wajah mereka dari bekas sujud mereka ya ini kamu bisa melihat wajah mereka itu maksudnya bercahaya dan sampai zaman ini orang yang sholatnya bagus itu wajahnya bercahaya karena itu yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya as-sholatu nurun sholat itu cahaya ya Subhanallah ya kalau saya di sini itu kadang ketemu saudara kita dari Afrika ya dan ketemu juga misalnya orang dari bukan Afrika. Orang Afrika, ya mohon maaf ini, misalnya walaupun kulitnya itu hitam, tapi kalau dia ahli sholat, wajahnya bercahaya itu. Subhanallah itu, iya bener itu. Kita bisa ngelihat itu. Oh orang ini, orang yang taat, ini kelihatan gitu. Dari wajahnya itu kelihatan. Ya. Nah, demikian juga kalau saya ketemu orang misalnya orang Cina, orang mana nggak pernah sholat, walaupun putih, tapi nggak bercahaya. Gitu. Ya, ini bedanya orang sholat dengan nggak sholat. Y terus kan Mas. Oh, ini masih ya. Wahia dan ia adalah silatun. Nah, ini juga sholat sendiri, kata-kata sholat berasal dari kata ini, silah ini. Silah ini hubungan ya. Jadi dia menjadi sholah, makanya artinya doa. Karena doa itu
Manusia ketika berdoa dia menjalin hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini apalagi sholat. Ini adalah silatun, hubungan antara seorang hamba dengan pencipta alam semesta. Dan dia mencegah anil faksha. Faksha ini perbuatan-perbuatan jelek yang berhubungan dengan seks ya, mohon maaf ini. Ini, ini terkait dengan hal-hal buruk perbuatan manusia, ya, ya perzinahan, LGBT dan sebagainya. Penyimpangan-penyimpangan yang pornografi ini masuk ke sini. Ya, kemudian wal mungkar. Nah, kalau mungkar ini sebetulnya mungkar ini dari kata itu nakiroh ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, apa? Nakiroh itu sesuatu yang tidak dikenal. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan ketika kedatangan para malaikat ini, kaumun mungkarun. Ya, orang-orang yang mungkar. Tapi maksudnya bukan orang yang berbuat kejelekan di situ bukan. Maksudnya tidak dikenal. Ya. Kemudian juga dalam ilmu hadis juga ada hadis mungkar. Itu maksudnya bukan 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 perbuatan yang jelek, tapi juga hadis itu mungkar, maksudnya tidak dikenal gitu ya. Di sini mungkar di sini makanya terkadang dipakai juga untuk ini tidak dikenal, yaitu perbuatan-perbuatan yang itu di luar urf kebaikan yang biasa kita sebagai manusia ya. Pasti bahkan orang yang tidak sampai yang mungkin orang yang belum mengenal agama Islam pun itu mereka punya kebiasaan-kebiasaan baik dan ada hal-hal yang mereka udah anggap itu jelek gitu. Seperti mencuri, merampok, misalnya gitu ya. Itu juga mereka membunuh termasuk. Itu mereka melihat ini suatu perbuatan yang di luar urf kebiasaan yang baik di tengah masyarakat. Nah, ini mungkar, perbuatan yang mungkar. Nah, kalau kita masih melakukan, kok kita masih ada di sini, berarti sholat kita belum benar. Bukan karena ini, sholatnya belum, kita belum benar. Gimana Mas Satya? Lanjut Mas Satya? Lanjut. Mungkin bentar Oke. lagi habis tapi juga. Atau masih Oke. ada 5 menit, monggo. Di atas itu, oh ya. Walamma kanat hadhihi sholatu la tasihu ila bitoharatil musalli minal hadathi wan najasi hasabal hasabal qudrati ala dhalik. Terus, Ya. terus, terus, Wa terus. kanat ya. Wa kanat madatut toh eh, apa? Tatahur. Tatahuri. Oh, ya. Wa kanat madatut tatahuri hiya al al-ma'u au ma yakumu maqamahu minat tayammumi inda adamil ma'i. Sorol fuqaha'u rahimahumullahu bi yabda'una bi kitabit toharoti Terus. li'annaha lamma quddimatis sholatu ba'da syahadataini ala ghairiha min baqiyati arkanil islami. Eh, ini Nasibun. apa? Nasibun nasibun takdimu muqaddimatiha wa minhat Oh, si, si, taharatu. mas, mas, mas. Si, 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 si. Iki fiil ini, mas. Nasabah ya, Oh, nasabah ini. ya. Nasabah takdimu muqad muqaddimatiha wa minha wa minhat taharatu wa hiya miftahus salati kama fil hadithi miftahus salati tahur wa dzalika li'annal hadatsa yamna'us salata wa huwa kal
kal kufli yudu'u alal muhdithi fa idza tawaddo'a in halal kuflu. Iya. Oh, panjang. Walau talam semoga bisa. Walam makanat hadas salat. Maka tatkala, maka tatkala sholat ini tidak bisa benar, tidak sah, ya. Tidak bisa sah kecuali dengan keadaan suci dari orang yang sholat, dari suci dari apa? Suci dari al-hadath, suci dari al-hadath dan dari najis. Ya, hadath ini beda sama najis. Misalnya nanti akan diterangkan, ya. Apa beda? Sesuatu yang berbeda sama-sama nggak boleh dua-duanya kalau untuk orang sesuai dengan ukuran dari yang demikian itu, ya. Karena ini eh, ukuran, ini apa ya, qadarah, bisa juga kudrah, juga al qadarah. Afwan Ukuran dari Ustadz, izin hadas keluar. ini ada Waalaikumsalam. hadas besar maupun hadas kecil. Juga nanti najis, ini ada najis. Najis itu ada tiga. Mughaladhah, yang berat, ya. Ada yang pertengahan, ada yang najis ringan. Nanti insya Allah akan terangkan. Itu kan masing-masing beda. Wakanat, dan adalah bahan maddatut tatahur, bahan untuk bersuci itu adalah air, alma'u air, atau mayakumu, atau yang kedudukannya itu, ya, atau yang apa ini ya, kedudukannya itu sesuai, seperti kedudukannya air, ya, minat tayamum, dari tayamum, atau bahan lain yang kedudukannya itu seperti air, dari digunakan untuk tayamum tatkala adam, ini adam ini tidak ada, tatkala tidak ada air. Sara al-fuqaha, maka para ahli fikih, jadilah gitu ya. Sara itu apa ya? Sehingga jadilah, menjadi, atau ya, maka para fuqaha, semoga Allah merahmati mereka semua, memilih, bisa juga di sini. Mereka memilih untuk memulai, yabdauna, memulai Bilang ya. memulai kitab Toharah. Ya, jadi di anaha, dikarenakan dia tatkala, manakala utimatis sholatu ba'da syahadatain ala ghairiha, tatkala sholat itu didahulukan, tatkala sholat itu didahulukan setelah syahadatain, sebentar ya,